Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Amalia dari program studi Sarjana Kebidanan Universitas Kusuma Husada Surakarta. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai stunting. Stunting adalah kondisi kurang gizi kronis yang dialami oleh seorang balita di tahap paling awal pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi di tahap awal pertumbuhan dan perkembangannya itu adalah 1000 hari pertama kehidupan yang dihitung dari awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Ciri-ciri anak mengalami stunting yaitu rata-rata tinggi badannya berada di bawah 2 SD atau standar deviasi. Faktor yang dapat menyebabkan seorang anak mengalami stunting yaitu kurangnya pengetahuan ibu dan juga faktor ekonomi. Kurangnya pengetahuan ibu di sini kita dapat lihat bahwa banyak ibu-ibu di luar sana yang masih belum tahu nutrisi apa saja yang diperlukan oleh seorang anak. Jadi untuk anak-anaknya dibiarkan begitu saja tanpa diperhatikan nutrisi-nutrisinya. Selain itu juga untuk ibu-ibu yang masih mengandung itu juga perlu diperhatikan apakah nutrisinya sudah seimbang dan cukup untuk janin yang ada di dalam tubuhnya dan juga untuk dirinya. Karena nutrisi yang kurang dan tidak seimbang untuk seorang anak dapat memicu stunting. Selain itu, faktor yang dapat memicu stunting adalah faktor ekonomi. Biasanya seorang ibu yang sudah memiliki pengetahuan yang cukup pun tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya karena faktor ekonomi. Hal lain yang dapat memicu stunting adalah infeksi yang berulang seperti TBC atau diare yang terus-menerus. Nah, itu juga dapat memicu terjadinya stunting. Jadi, jika seorang anak tinggi badan dan juga berat badannya tidak naik-naik selama 2 bulan berturut-turut, itu perlu diwaspadai dan dianjurkan untuk segera diperiksakan kepada dokter agar dapat diketahui apa penyebabnya. Karena bisa jadi itu adalah infeksi yang berulang yang juga dapat mengakibatkan stunting terhadap anak. Selanjutnya, faktor yang dapat menyebabkan stunting yaitu sanitasi yang buruk. Jadi, perlu diketahui bahwa sanitasi yang buruk itu juga dapat memicu terjadinya stunting. Karena sanitasi yang buruk dan sulitnya mendapat air bersih dapat memicu stunting akibat infeksi-infeksi yang ditimbulkan dari air kotor dan juga sanitasi yang kurang baik tersebut. Selain itu, terbatasnya layanan kesehatan juga dapat memicu terjadinya stunting. Misalnya, untuk kalangan orang tua yang memiliki anak-anak di daerah terpencil atau terpelosok, itu biasanya layanan kesehatannya kurang. Jadi, pengetahuan akan nutrisi terhadap anak dan juga fasilitas kesehatannya kurang, sehingga dapat memicu terjadinya stunting. Selanjutnya, dampak dari stunting. Jadi dampak dari stunting itu sangat berbahaya karena biasanya stunting itu terjadi pada 1000 awal kehidupan pertama. Jadi pada 1000 awal kehidupan itu proses terbentuknya otak dan juga kinerja otak sangatlah aktif dan pesat. Nah, jika anak mengalami stunting, maka kondisi otaknya akan terbelakang dan saat dewasa pun prestasinya akan menurun, tidak seperti anak-anak seusianya. Selain itu, tubuhnya akan mengalami keterlambatan pertumbuhan tulang sehingga badannya menjadi lebih kecil dan lebih pendek dari anak-anak seusianya. Dampak stunting yang menghantui hingga usia tua membuat kondisi ini perlu kita atasi, perlu kita cegah dari sejak dini, karena jika sudah dewasa maka akan terlambat semuanya. Nah, oleh karena itu, jadilah ibu yang awareness kepada anak-anaknya, jadilah ibu yang pintar, peduli terhadap kesehatan anaknya, terhadap masa depan anaknya. Jangan biarkan anak kita mengalami stunting. Selalu jaga kesehatan, jaga nutrisi, dan jangan lupa untuk cuci tangan sebelum makan. Sekian video dari saya. Materi ini semoga dapat menjadi edukasi untuk kita semua agar yang belum paham mengenai stunting dapat paham dan dapat mencegah anak-anaknya mengalami stunting. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap jaga kebersihan diri. Stay safe, stay healthy. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.